Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab integral ya. Tapi yang kita bahas masih integral tak tentu. Kemudian kita juga akan membahas tentang aplikasi dari integral tak tentu ini. Kita gunakan untuk mencari rumus fungsi dari fx yang tentu saja ada hubungannya dengan materi turunan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi fungsi dari fx itu nanti bisa kita cari dengan memasukkan turunan fx ke dalam integral. Kita masuk ke bab integral, nanti kita bagi dua. Ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Untuk integral tak tentu itu cirinya di atas dan di bawah itu tidak ada angka, berarti tidak ada batas atas dan tidak ada batas bawah. Simbolnya seperti huruf F, kita membacanya integral fx dx. Fx itu integralnya, nanti merupakan suatu fungsi dengan variabel x. Ya, kita coba memasukkan rumus ini dengan menggunakan variabel x dengan pangkatnya. Jadi integral itu kita bisa menuliskannya begini, x pangkat m dx. Integral x pangkat m dx itu mengerjakannya sama dengan 1 dibagi pangkatnya kita tuliskan di sini n ditambah 1, kemudian x-nya pangkatnya juga ditambah dengan 1. Jadi integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 dibagi pangkatnya n plus 1 dikalikan x, pangkatnya juga ditambah dengan 1. Kemudian di bagian akhir kita tambahkan dengan c. C itu konstanta karena kita ini merupakan integral tak tentu, jadi hasil akhirnya masih berupa x. Untuk mengerjakannya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh 1, tentukan hasil dari integral x pangkat 3 dx. N atau pangkatnya itu sama dengan 3, hasil akhirnya 1 dibagi pangkatnya itu 3, kita tambah dengan 1 sesuai dengan rumusnya. Kemudian x-nya pangkatnya juga kita tambah 1. Tadi pangkatnya 3, kita tuliskan 3 ditambah 1. Kita selesaikan dulu, 1 dibagi 3 ditambah 1 itu 4. Berarti ini x-nya juga pangkat 4, hasil akhirnya kita tambah dengan c atau konstanta. Jadi hasil dari x pangkat 3 dx itu sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, integral dari x kuadrat dx hasilnya sama seperti di rumus dan contoh 1 tadi. Hasilnya 1 dibagi pangkatnya 2 ditambah 1, kemudian x-nya pangkatnya juga ditambah dengan 1. 2 ditambah 1. Hasilnya 1/2 ditambah 1 itu 3, x pangkat 3 ditambah c. Contoh berikutnya, integral dari x dx. Ini sebetulnya pangkat 1, cuman tidak dituliskan. Boleh kita tambahkan sendiri pangkat 1. Berarti hasilnya 1 dibagi pangkatnya 1. Rumusnya ditambah 1, x-nya pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya 1/2 x pangkat 2 ditambah c. Kita masuk ke contoh berikutnya, kita buat pangkatnya jadi negatif, mengerjakannya sama ya. Integral dari x pangkat min 4 dx itu sama dengan 1 dibagi, pangkatnya kita tuliskan min 4, rumusnya ditambah 1, x-nya pangkat negatif 4 ditambah 1. 1/-4 ditambah 1 itu negatif 3, x-nya juga menjadi pangkatnya negatif 3. Ini bisa kita tuliskan min 1/3 x pangkat negatif 3 plus c. Contoh berikutnya, integral dari x pangkat min 2 dx, sama mengerjakannya ya. 1 dibagi min 2 ditambah 1, x-nya pangkatnya jadi min 2 ditambah 1. 1/min 2 ditambah 1 itu min 1, x-nya juga pangkatnya jadi min 1. 1 dibagi min 1 itu hasilnya min 1, berarti min 1 x pangkat min 1 plus c. Atau kita bisa menuliskan min x pangkat min 1 plus c. Contoh berikutnya, kita buat pangkatnya pecahan ya. Jadi integral dari x pangkat setengah dx, mengerjakannya sama. Hasilnya 1 dibagi pangkatnya setengah, kita tambah dengan 1, x-nya pangkatnya juga jadi setengah ditambah 1.
setengah ditambah 1 itu 1/2. 1/2 itu boleh kita tuliskan 3/2. X-nya juga pangkat 3/2. 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 1 dikali pembagian pecahan ya, dikali 2/3. Jadi hasilnya 2/3. 1 dibagi 3/2 itu hasilnya 2/3. X-nya pangkat 3/2 ditambah C. Contoh berikutnya, integral dari X pangkat 3/2 dx. Masih pangkat pecahan ya. Hasilnya 1 dibagi pangkatnya 3/2 ditambah 1. X-nya pangkatnya juga 3/2 ditambah 1. 1 dibagi 3/2 itu 1/2. 1/2 ditambah 1 itu 2/2. 2/2 itu kita boleh menuliskannya 5/2. Atau anak-anak yang masih kesulitan ini, satunya boleh diganti 2/2 ya, disamakan penyebutnya. Untuk yang pecahan seperti ini pelajaran matematika di SD. Pangkatnya kita tuliskan X pangkat 5/2. Sama seperti tadi, 1 dibagi 5/2 itu sama dengan 1 dikali 2/5. Hasilnya 2/5. 1 dibagi 5/2 itu 2/5. X-nya pangkat 5/2 ditambah C. Ya, contoh berikutnya yang ke-8, integral dari 1/x pangkat 6 dx. Kita tidak bisa mengerjakan ini ya, kita rubah jadi pangkat yang di atas. 1 dibagi x pangkat 6 itu sama dengan integral x pangkat negatif 6 dx. Seperti di mata pelajaran atau bab eksponen ya. Kalau sudah seperti ini hasilnya 1 dibagi pangkatnya negatif 6 ditambah 1. X-nya pangkat negatif 6 ditambah 1. 1 per negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. X-nya pangkat negatif 5. Atau bisa kita tuliskan hasilnya negatif 1/5. X pangkat negatif 5 plus C. Contoh berikutnya, di depan variabel X itu ada koefisien 6. Mengerjakannya sama, nanti hasilnya dikalikan dengan 6. Atau kalau di buku-buku, ini mengerjakannya juga koefisien 6-nya dikeluarkan ya. Jadi 6 dikalikan dengan integral X pangkat 2 dx. Atau kita langsung mengerjakannya dari sini juga boleh. Hasilnya, 6-nya kita tulis dulu. 6 dikali 1 per X-nya pangkatnya 2. 2 ditambah 1. Kemudian X-nya pangkatnya juga 2 ditambah 1. 6 dikali 1, 2 ditambah 1 itu 3, dikali X pangkat 2 ditambah 1 itu 3. Ini kita kalikan jadi 6/3 X pangkat 3. 6 dibagi 3 itu 2. Jadi hasil akhirnya 2X pangkat 3 plus C. Contoh berikutnya kita buat koefisiennya negatif, mengerjakannya sama ya. Sama dengan min 9 dikali 1 per pangkatnya 2 ditambah 1. X-nya pangkatnya juga berubah jadi 2 ditambah 1. Min 9 dikali 2 ditambah 1 itu 3. X-nya juga pangkat 3. Min 9 dikali 1/3 itu sama dengan min 9/3 X pangkat 3. Min 9 dibagi 3 itu negatif 3. X pangkat 3 plus C. Contoh berikutnya, tentukan hasil dari integral 8 dx. Diperhatikan anak-anak ya. Ini yang ada hanya angka atau bilangan, tidak ada variabel X. Karena tidak ada variabel X, ini boleh kita ganti soalnya jadi 8 X-nya pangkat 0 dx. Kita tahu ya, semuanya kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi X pangkat 0 itu 1, 8 dikali 1 itu 8, sama dengan 8 dx, sama seperti soal yang kita kerjakan. Setelah itu kita coba mengerjakannya. 8 dikali 1 per pangkatnya 0. 0 ditambah 1. Kemudian X-nya juga pangkatnya jadi 0 ditambah 1. 8 dikali 1 per 0 ditambah 1 itu 1. X-nya pangkat 0 ditambah 1 itu 1. 1 per 1 itu 1. 8 dikali 1 itu 8. X pangkat 1.
Atau bisa kita tuliskan jadi 8x plus C. Kita bisa mengambil kesimpulan ya, jadi kalau ada soal integral yang di dalam soalnya itu tidak ada variabel X, hanya ada konstanta atau angka, itu hasilnya kita tinggal mengeluarkan saja ditambah dengan X. Contoh berikutnya, soal nomor 12, integral dari 10 dx hasilnya, ini tidak ada variabel X ya, berarti langsung hasilnya sama dengan 10x plus C. Satu contoh lagi yang bentuknya seperti ini, kalau ada integral min 5 dx, itu tidak ada variabel X, hasilnya sama dengan min 5x plus C. Soal berikutnya, tentukan hasil dari integral x kuadrat min 4x plus 5 di dalam kurung itu ada dx. Maksudnya ini bisa kita pecah jadi 3 integral sebetulnya. Integral dari x kuadrat dx dikurangi integral dari 4x dx ditambah integral dari 5 dx. Atau langsung kita kerjakan seperti contoh soal sebelumnya ya. Kita kerjakan satu-satu. Untuk yang ini, itu berarti sama dengan 1 per 2 ditambah 1, X-nya pangkat 2 ditambah 1. Kemudian yang ini kita tuliskan min 4 dikali 1 per, ini pangkatnya 1 tapi tidak ditulis ya, jadi 1 plus 1. X-nya pangkatnya jadi 1 ditambah 1. Kemudian yang ini, itu plus, tadi contoh sebelumnya kalau tidak ada variabel X, kalau dikeluarkan hasilnya dari integralnya, langsung ditambahi dengan X. Kita selesaikan 1 per 2 ditambah 1 itu 3. 1 per 3, X-nya pangkat 3 dikurangi min 4 dikali 1 per 1 ditambah 1 itu 2. X-nya pangkat 2 ditambah 5X. Hasil akhirnya sepertiga X pangkat 3 min 4 dikali setengah itu sama dengan min 2. X pangkat 2 ditambah 5x plus C. Contoh soal berikutnya, tentukan hasil dari integral 2x min 3 pangkat 2 dx. Ini beda dengan contoh sebelumnya ya, karena ada pangkat 2 di sini dikuadratkan. Berarti yang di dalam kurung ini harus kita kuadratkan dulu atau kita selesaikan dulu. Ini hasilnya kalau dikuadratkan itu sama dengan 2x min 3 dikalikan 2x min 3 dx. Kita selesaikan. 2x dikali 2x itu 4x pangkat 2. Min 3 dikali 2x itu min 6x. Min 3 dikali 2x itu min 6x. Min 3 dikali min 3 itu plus 9 dx. Kita jadikan satu dulu yang sama. 4x pangkat 2 min 6x. Min 6x itu min 12x ditambah 9 dx. Hasilnya kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada pangkat lagi di atas kurung, itu kita kerjakan seperti contoh soal sebelumnya ya. Untuk ini kita mengerjakannya 4 dikali 1 per, untuk yang ini pangkatnya 2. 2 ditambah 1, X-nya pangkat 2 ditambah 1. Kemudian yang tengah itu negatif 12 dikali 1 per, pangkatnya 1 cuma tidak ditulis. 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. Plus 9, 9 itu tidak punya variabel, jadi hasilnya langsung kita keluarkan jadi 9X. 1 dibagi 2 ditambah 1 itu 3, sama dengan 4 per 3. X pangkat 3 dikurangi 1 per 1 ditambah 1 itu 2. Min 12 dikali 1 per 2 itu sama dengan min 6. X pangkat 1 ditambah 1 itu 2 ditambah 9x plus C. Contoh berikutnya, integral dari 2x kuadrat dikalikan dengan 4x min 1 dx. Ini kita kerjakan dulu ya, jadi tidak boleh langsung dikeluarkan satu-satu. 2x kuadrat dikalikan dengan 4x itu sama dengan 8x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat dikalikan min 1 itu hasilnya min 2x pangkat 2. Kita tutup kurungnya, kemudian kita tulis lagi dx. Kalau sudah seperti ini, kita boleh mengerjakannya satu per satu. Ya, kita kerjakan. Ini 8 dikali 1 per, pangkatnya 3 ditambah 1.
X-nya pangkatnya juga jadi 3 ditambah 1, kemudian dikurangi dengan 2, dikali 1 per pangkatnya itu 2, 2 ditambah 1, X-nya juga pangkatnya 2 ditambah 1. 1 per 3 plus 1, 3 ditambah 1 itu 4, 1 per 4, 8 dikali 1 per 4 itu sama dengan 8 per 4, X pangkat 4 dikurangi 2, dikali 1 per 3, X pangkat 3. 8 per 4 itu 2, 2X pangkat 4, min 2 dikali 1 per 3 itu min 2 per 3, X pangkat 3 ditambah C. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Jadi integral dengan turunan itu sebetulnya punya kaitan atau hubungan yang erat. Turunannya sudah kita bahas sebelum materi ini ya. Jadi kalau ada suatu fungsi fx, kemudian dia mempunyai turunan, turunannya itu kita tuliskan dengan f aksen x. Itu sebetulnya hubungannya dengan integral itu seperti ini. Integral dari f aksen x itu sebenarnya sama dengan fx ditambah c. Jadi kalau ada turunan fx itu mempunyai turunan f aksen x. F aksen x ini kalau kita masukkan ke dalam integral, hasil akhirnya atau hasilnya itu sama dengan fx ditambah c, atau kembali lagi ke fungsi yang sebelumnya. Kita akan coba mengerjakan hubungan dari pengertian integral dari f aksen x itu sama dengan fx ditambah c. Contoh 1, diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 8x dan f min 2 sama dengan 27. Kita disuruh mencari tentukan fx atau rumus dari fungsi fx. Perhatikan di soal yang di atas itu f aksen x, berarti turunan dari fx itu sama dengan 6x kuadrat min 8x. Dan untuk yang kedua, f min 2 sama dengan 27. Ini bukan f aksen x ya, bukan turunannya, tapi diketahui bahwa fungsi ketika x-nya bernilai min 2, itu hasilnya sama dengan 27. Kita cari dulu fx-nya. Tadi sudah dituliskan ya, kalau integral dari f aksen x itu sebetulnya sama dengan fx ditambah c. Berarti f aksen x-nya kita masukkan ke dalam integral. F aksen x-nya itu sama dengan 6x kuadrat dikurangi 8x dx. Ini kita kerjakan seperti contoh sebelumnya. Berarti 6 dikali 1 per pangkatnya 2 ditambah 1. X-nya jadi pangkat 2 ditambah 1, kemudian yang berikutnya dikurangi 8, dikali 1 per, ini pangkatnya 1 tapi tidak ditulis, berarti 1 ditambah 1, X-nya juga pangkat 1 ditambah 1. 6 dikali 2 ditambah 1 itu 3, berarti 6 dikali 1 per 3 itu sama dengan 6 per 3, X-nya pangkat 2 ditambah 1 itu 3, dikurangi 8, dikali 1, 1 ditambah 1 itu 2, atau bisa kita tuliskan langsung untuk yang ini itu min 8 per 2, X-nya pangkat 2. 6 dibagi 3 itu 2, 2X pangkat 3 dikurangi 8 dibagi 2 itu 4X kuadrat ditambah C. Ini adalah fx yang kita peroleh dari f aksen x yang kita masukkan ke dalam integralnya. Kita tadi sudah menemukan rumus fungsi dari fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah c. Tugas berikutnya kita harus mencari berapakah nilai c itu. Untuk mengetahui berapa nilai c, kita punya petunjuk yang kedua yaitu f min 2 itu sama dengan 27. Berarti ini fx-nya kita ganti dengan min 2. Berarti semua x-nya diganti dengan min 2. 2 dikalikan x-nya kita ganti min 2 pangkat 3 dikurangi 4 dikali X-nya kita ganti dengan min 2, kemudian pangkatnya 2 ditambah C. Di petunjuk yang kedua diketahui bahwa F min 2 itu sama dengan 27, berarti ini bisa kita tuliskan sama dengan 27. 2 dikali min 2 pangkat 3 itu negatif 8 dikurangi 4, min 2 pangkat 2 itu 4 ditambah C sama dengan 27. Kemudian kita tuliskan 2 dikali min 8 itu min 16, min 4 dikali min 4 itu min 16,
ditambah C sama dengan 27. Min 16 ditambah min 16 itu min 32 ditambah C sama dengan 27. C-nya sama dengan 27, negatif 32-nya kita pindah ke sana jadi positif 32. Jadi C-nya itu sama dengan 59. Kalau sudah seperti ini kita bisa menuliskan, jadi rumus fungsi dari fx itu sama dengan, kita tuliskan lagi 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2. Kemudian C-nya kita ganti dengan 59. Kita coba contoh yang kedua. Diketahui f aksen x sama dengan 12x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 10x. Dan f1 itu sama dengan min 1. Perhatikan petunjuk yang pertama itu f aksen x atau turunan dari fx. Dan petunjuk yang kedua hanya fx bukan turunan. Sama seperti contoh sebelumnya, kita cari fx dulu. Fx itu sama dengan integral dari f aksen x ditambah dengan c. Kita masukkan f aksen x-nya ke dalam integral 12x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 10x dx. Kita kerjakan ya satu-satu, ini berarti 12. Kita coba mengerjakannya lebih cepat. 12 per 3 ditambah 1 itu 4. X-nya pangkat 3 ditambah 1. Kemudian yang ini negatif 6 dibagi pangkatnya 1, 2 ditambah 1 itu 3. X-nya pangkatnya jadi 2 ditambah 1. Kemudian ditambah 10 per. Ini pangkat 1 tidak dituliskan, berarti 1 ditambah 1 itu 2. X-nya juga pangkat 1 ditambah 1 plus C. 12 dibagi 4 itu 3. X pangkat 4 min 6 dibagi 3 itu min 2. X pangkat 3 ditambah 10 dibagi 2 itu 5. X-nya pangkat 2 ditambah C. Di soal itu petunjuk yang kedua diketahui kalau fx1 atau f1 itu sama dengan negatif 1. Berarti ini bisa kita tuliskan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah C itu sama dengan negatif 1. Berikutnya kita akan mencari berapakah nilai C untuk menentukan fungsi fx-nya. Di petunjuk yang kedua diketahui bahwa f1 itu sama dengan negatif 1. Berarti ini nilai x-nya semua kita ganti dengan 1. Berarti 3 dikali 1 pangkat 4 dikurangi 2 dikali x-nya kita ganti 1. 1 pangkat 3 ditambah 5. X-nya kita ganti 1 pangkat 2 ditambah C sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu diketahui di soal ya. Kita kalikan 1 pangkat berapapun itu sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 4 itu 1. 3 dikali 1 itu 3. Dikurangi 1 pangkat 3 itu 1. Dikali dengan min 2 itu min 2. Ditambah 1 pangkat 2 itu 1. 1 dikali 5 itu 5. Ditambah C itu sama dengan negatif 1. 3 dikurangi 2, 1, 1 ditambah 5 itu 6. 6 ditambah C sama dengan negatif 1. C-nya sama dengan negatif 1, 6-nya kita geser ke sana berubah jadi negatif 6. Jadi C-nya itu sama dengan negatif 7. Jadi rumus fungsi dari fx itu kita bisa menuliskan yang di atas 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2. C-nya kita ganti dengan negatif 7. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu untuk di bagian 1 tentang integral tak tentu dan aplikasinya untuk mencari fungsi atau rumus dari fx. Nanti di bagian kedua kita akan melanjutkan dengan integral tentu.